Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning grade 5. How are you all today? Hari ini kita akan belajar IPS, rangkuman dari tema 7, subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Sudah siap belajar hari ini? Yuk kita mulai. KD 3.4, latar belakang kedatangan bangsa asing ke Indonesia dalam bentuk perjuangan melawan penjajah. Hadirnya bangsa asing di Indonesia dilatar belakangi oleh hal-hal berikut. Yang pertama adalah rempah-rempah di Indonesia. Beragam jenis tanaman rempah-rempah tumbuh subur di Indonesia. Kondisi tersebut mendorong kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Di negara-negara Eropa, rempah-rempah merupakan tanaman yang mahal. Pada awalnya, bangsa asing datang untuk berdagang di Indonesia. Namun, keramah tamahan yang diberikan rakyat serta kerajaan di Nusantara saat itu membuat tujuan mereka berubah menjadi menguasai Indonesia. Jadi dapat kita lihat di foto berikut, saat itu kedatangan bangsa asing ke Indonesia menggunakan kapal-kapal besar seperti ini, masih kapal layar. Mereka mengarungi samudera luas melalui Samudra Atlantik, Indian Ocean, ini menuju ke Indonesia. Apa sih rempah-rempah yang ada di Indonesia? Contohnya, ya seperti ini ada jahe, kunyit, lada, kapulaga, jinten, ya ini banyak sekali ya. Pada saat itu, rempah-rempah di negara mereka, di negara Eropa, sangat mahal harganya. Jadi mereka ambil rempah-rempah tersebut di Indonesia, dikuasai, kemudian dia bawa ke negaranya dan dijual dengan harga yang mahal. Penyebab yang kedua adalah kurangnya rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Pada masa lalu, sebagian besar wilayah Indonesia adalah kerajaan, sehingga masih kurangnya rasa persatuan dan kesatuan. Masyarakat Indonesia bercorak kedaerahan. Kurangnya rasa persatuan antar kerajaan membuat penjajah mudah mengadu domba. Akibatnya, perpecahan sering terjadi. Kondisi ini membuat bangsa asing semakin mudah menguasai Indonesia. Jadi ini contoh gambar beberapa kerajaan pada masa lalu. Ada kerajaan Islam, kemudian ini adalah kerajaan yang lain di tiap daerah ya, ada kerajaan-kerajaan. Mereka masih belum bersatu sehingga kekuatan Indonesia masih sangat lemah. Yang ketiga, letak strategis Indonesia. Indonesia memiliki letak yang strategis pada jalur perdagangan dan pelayaran dunia. Letak tersebut membuat Indonesia sering disinggahi oleh bangsa asing. Mulanya, rakyat Indonesia menyambut kedatangan mereka dengan ramah. Keramahan ini dimanfaatkan oleh bangsa asing untuk menguasai dan menjajah Indonesia. Nih, posisi silang wilayah Indonesia bisa diperhatikan di peta bahwa Indonesia terletak di posisi silang antara benua Asia dengan benua Australia dan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi sangat strategis ya. Yang keempat, menyebarkan misi Glory, Gold, dan Gospel. Selain berdagang, bangsa Eropa juga menyebarkan misi 3G, yaitu Glory, Gold, dan Gospel. Glory adalah misi bangsa Eropa mencari kemuliaan dalam bidang sosial dan politik. Misi ini diwujudkan melalui penaklukan wilayah baru. Gold adalah misi bangsa Eropa mencari sumber kekayaan di wilayah lain. Sedangkan Gospel adalah misi bangsa Eropa untuk menyebarkan ajaran agama ke wilayah lain. Ya, jadi tujuan penjelajahan dunia disikat dengan 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Bangsa asing pertama yang datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis. Yang pertama, bangsa Portugis datang pada tahun 1512 di Maluku. Yang kedua, selanjutnya, Spanyol tiba di Maluku pada tahun 1521. Kemudian pada tahun 1596, Belanda mendarat di Banten. Belanda merupakan bangsa asing yang menetap dan menguasai Indonesia paling lama. Belanda menguasai Indonesia dengan menerapkan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan tanam paksa. Jadi, Belanda ada di Indonesia selama 3,5 abad atau 350 tahun lamanya menjajah.
Van den Bosch menerapkan kebijakan tanam paksa dengan memaksa rakyat untuk menanam tanaman seperti kopi, tebu, tembakau, dan teh dengan harga yang ditentukan oleh Belanda. Tanaman tersebut dihargai mahal di pasar dunia. Selain tanam paksa, bangsa asing juga menerapkan kebijakan lain yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Ini adalah contoh gambar tanam paksa pada masa itu. Rakyat Indonesia dipaksa untuk menanam dan bekerja dengan sewenang-wenang tentunya nih oleh penjajah. Perlakuan sewenang-wenang bangsa asing menimbulkan perlawanan dari rakyat Indonesia. Yang pertama, Sultan Khairun memimpin rakyat Ternate melawan Portugis. Perlawanan ini disebabkan sikap bangsa Portugis yang sewenang-wenang terhadap rakyat Ternate. Portugis juga memonopoli perdagangan dan ikut campur dalam urusan kerajaan Ternate. Ini adalah contoh gambarnya. Perlawanan rakyat Ternate melawan Portugis. Yang kedua, Teuku Cikditiro, Cut Nyak-Dien, Teuku Umar, dan Panglima Polim memimpin perlawanan rakyat Aceh melawan Belanda. Mereka menggunakan taktik perang gerilya dengan cara masuk ke hutan-hutan agar tidak mudah ditangkap. Taktik ini menyulitkan Belanda untuk menangkap mereka. Ini adalah foto para pahlawan nasional yang berasal dari Aceh. Yang ketiga, Sisingamangaraja ke-12 yang memimpin rakyat Sumatera Utara melawan Belanda. Penyebab perlawanan ini adalah keinginan Belanda untuk menguasai Tapanuli. Jadi untuk mengenang pahlawan Sisingamangaraja ini ditaruh fotonya di uang Rp1.000 pada masa lalu ya. Ini fotonya Sisingamangaraja. Yang keempat, Tuanku Imam Bonjol yang memimpin rakyat Sumatera Barat melawan Belanda. Perlawanan ini disebabkan tindakan Belanda melakukan politik adu domba terhadap kaum padri dan kaum adat. Ini gambarnya Tuanku Imam Bonjol. 5. Pangeran Diponegoro memimpin rakyat Yogyakarta melawan Belanda. Perlawanan ini disebabkan tindakan Belanda yang memasang patok di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Belanda kesulitan untuk mengalahkan Pangeran Diponegoro. Belanda pun menerapkan taktik benteng stelsel dengan membangun benteng di setiap sudut kota untuk mempersulit ruang gerak pasukan Pangeran Diponegoro. Belanda juga menerapkan cara licik dengan cara mengajak Pangeran Diponegoro berunding. Namun, saat perundingan terjadi, Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda. Ya. Ini fotonya Pangeran Diponegoro dengan sangat gagah berani melawan Belanda. Yang keenam, Patimura memimpin rakyat Maluku melawan Belanda. Perlawanan ini disebabkan kebijakan Belanda yang memaksa rakyat untuk kerja rodi dan menjadi tentara Belanda di Pulau Jawa. Untuk mengenang jasa Patimura, ditaruh fotonya nih di uang pecahan Rp1.000, uang kertas. Ya, kalian bisa melihat ya, ini adalah pahlawan nasional Patimura. Yuk kita masuk di modulnya, latihan 1, menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa asing di Indonesia. Ya, langsung dikerjakan ya. Nomor 1, salah satu latar belakang hadirnya bangsa asing di Indonesia adalah untuk penyebaran misi 3G. Jelaskan pengertian misi 3G menggunakan bahasamu sendiri. A. Glory. Glory adalah misi bangsa Eropa mencari kemuliaan dalam bidang sosial dan politik. B. Gold. Yaitu misi bangsa Eropa mencari sumber kekayaan di wilayah lain. C. Gospel, misi bangsa Eropa untuk menyebarkan ajaran agama ke wilayah lain. Ya, silakan dikerjakan. Selanjutnya, nomor 2. Setujukah kamu jika rempah-rempah menjadi daya tarik utama kedatangan bangsa asing ke Indonesia? Jelaskan jawabanmu. Iya. Rempah-rempah menjadi daya tarik utama kedatangan bangsa asing ke Indonesia karena ketersediaan rempah-rempah yang banyak dan beragam di Indonesia menarik perhatian para penjajah untuk datang ke Indonesia untuk mengambil rempah-rempah dalam jumlah yang banyak dan dijual di negara mereka dengan harga yang mahal. Berilah tanda checklist pada latar belakang kedatangan bangsa asing yang tepat. Nah, dari 5 pernyataan ini, ada 3 pernyataan yang tepat yang kita checklist. Pernyataan yang ketiga yaitu kurangnya rasa persatuan antar bangsa Indonesia, yang pada saat itu Indonesia masih berbentuk kerajaan, jadi masih bersifat kedaerahan.
Pernyataan yang keempat, yaitu keinginan bangsa Eropa menyebarkan misi 3G. Dan pernyataan yang kelima, harga rempah-rempah Indonesia menjadi mahal di pasar Eropa. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Eropa juga mendorong bangsa asing datang ke negara lain termasuk ke Indonesia. Setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Iya. Alasannya, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat pada masa itu. Contohnya, dikembangkan teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. Jadi saat itu, para penjajah datang ke negara lain itu menggunakan kapal yang besar yang digunakan untuk mengarungi samudra luas. Kemudian yang kedua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Jadi saat itu bangsa asing, bangsa Eropa sudah cukup canggih dengan persenjataannya. Sudah mempunyai mesiu itu adalah isi dari senjata ya, bahan peledak dan sebagainya. Kemudian ditemukannya kompas. Nah, kompas ini digunakan pada saat pelayaran, jadi mereka tidak tersesat dengan adanya kompas. Mereka bisa mencapai tujuan daerah yang mereka tuju dengan pasti. B. Mengapa bangsa Eropa mudah menaklukkan dan menguasai Indonesia pada masa itu? Ya karena pada saat itu Indonesia masih bersifat kedaerahan berupa kerajaan, sehingga kerajaan tersebut mudah diadu domba oleh bangsa Eropa, sehingga Indonesia mudah dikuasai. Yang kelima, kedatangan para penjajah dipengaruhi oleh kekayaan alam di Indonesia. Menurutmu, mengapa penjajah tertarik dengan kekayaan alam dari bangsa lain? Ya, jawabannya, ini dikarenakan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah sejak jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453. Sedangkan terjadi permusuhan antara bangsa Turki dengan bangsa Eropa, sehingga pasokan rempah-rempah jadi tersendat. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan samudra dan melakukan penjajahan terhadap negara-negara yang kaya rempah-rempah. Yang B, kekayaan alam apa yang menarik minat bangsa Eropa? Ya, berupa rempah-rempah, hasil tambang, dan mineral. Ini yang banyak di Indonesia ya. C, bagaimana dampak penjajahan bangsa asing terhadap rakyat Indonesia? Penjajahan yang dilakukan bangsa asing oleh rakyat Indonesia membuat rakyat Indonesia menjadi sengsara. D, kebijakan manakah yang paling menyengsarakan rakyat Indonesia? Yang paling menyengsarakan rakyat Indonesia ada 2 kebijakan pada saat itu, yaitu kerja rodi dan tanam paksa. KD 3.6 materi inti subtema 2. Peristiwa penting menjelang proklamasi Indonesia dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa jatuhnya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki membuat Jepang menyerah kepada sekutu. Berita ini didengar oleh Sultan Syahrir melalui siaran radio luar negeri. Sultan Syahrir bersama golongan muda mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, kedua tokoh tersebut menolak dan meminta untuk menunggu janji kemerdekaan dari Jepang. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan diberikan sebagai hadiah. Mereka lalu membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Peristiwa ini dikenal dengan nama peristiwa Rengas Dengklok. Kesepakatan antara golongan muda dan golongan tua tentang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan akhirnya tercapai. Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan proklamasi Indonesia. Penyusunan teks proklamasi Indonesia berlangsung di Rumah Laksamana Meida. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah selesai, teks tersebut lalu diketik oleh Sayuti Melik. Pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan bangsa Indonesia menjadi saksi peristiwa penting tersebut. Setelah pembacaan teks proklamasi, pengibaran bendera merah putih dilakukan untuk pertama kalinya oleh Suhut dan Latif Hendraningrat.
Bendera merah putih yang dikibarkan merupakan jahitan dari Ibu Fatmawati. Jadi bendera merah putihnya saat itu dijahit oleh Ibu Fatmawati. Setelah merdeka, bangsa asing ingin menguasai Indonesia kembali. Nah, hal tersebut yang menyebabkan terjadinya peristiwa heroik yang bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya, walaupun Indonesia sudah merdeka, tetapi bangsa asing masih tetap ingin menjajah. Berbagai peristiwa heroik terjadi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selama peristiwa-peristiwa tersebut terjadi, ini dia beberapa peristiwa heroik sebagai berikut. Contohnya, yang pertama adalah peristiwa Medan Area. Peristiwa ini disebabkan oleh adanya ultimatum pasukan Inggris agar rakyat kota Medan menyerahkan senjatanya kepada Inggris dan Belanda. Ultimatum tersebut tidak dihiraukan oleh rakyat kota Medan. Rakyat kota Medan semakin mengorbankan semangat melakukan perlawanan. Sekutu pun memasang batas resmi wilayah di pinggiran kota Medan. Pemasangan tersebut bertujuan untuk menghambat perlawanan para pemuda dan TKR. Yang kedua, peristiwa 10 November 1945. Peristiwa ini disebabkan oleh meninggalnya pemimpin sekutu Malabi. Akibatnya, Inggris mengultimatum rakyat Surabaya untuk menyerah tanpa syarat. Rakyat Surabaya di bawah pimpinan Bung Tomo melakukan perlawanan. Bung Tomo merupakan tokoh pahlawan yang gigih mengorbankan semangat rakyat Surabaya melalui pidatonya. Pada tanggal 10 November 1945 terjadilah peristiwa heroik yang dikenal dengan Pertempuran 10 November. Setelah 3 minggu berjuang mengusir penjajah, rakyat berhasil mempertahankan kota Surabaya. Yang ketiga adalah peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa ini disebabkan oleh tindakan Nica yang meminta rakyat Bandung menyerahkan senjata paling lambat tanggal 21 November 1945. Rakyat Bandung tidak mengindahkan ultimatum tersebut. Tentara Inggris dan Belanda kembali mengultimatum rakyat untuk mengosongkan kota Bandung. Ultimatum tersebut mendorong rakyat untuk melakukan operasi bumi hangus, yaitu membakar seluruh wilayah Bandung Selatan untuk mencegah tentara Inggris dan Belanda menggunakan sarana yang ada. Yang keempat, peristiwa Puputan Manggarai. Peristiwa ini disebabkan tidak diakuinya Bali sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Belanda pun membujuk I Gusti Ngurah Rai untuk membentuk negara Indonesia Timur. Namun ia menolak. I Gusti Ngurah Rai memerintahkan pasukannya untuk mengambil senjata polisi Belanda. Akibatnya, Belanda melakukan perlawanan dan terjadilah pertempuran antara Belanda dan pasukan I Gusti Ngurah Rai. Peristiwa ini dikenal sebagai Perang Puputan. Puputan artinya pertempuran yang dilakukan sampai titik darah penghabisan. Berbagai peristiwa heroik terjadi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selama peristiwa-peristiwa tersebut, Indonesia sudah merdeka dan memiliki pemerintahan. Pemerintah dibentuk dalam sidang PPKI pada tanggal 11 sampai 22 Agustus 1945. Sidang PPKI menghasilkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pengesahan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden pertama, yaitu Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, pembentukan 12 kementerian yang masing-masing kementerian dipimpin oleh gubernur. Yang keempat, penetapan wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, Nusa Tenggara, dan Sumatera. Yang kelima, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bertugas sebagai penasehat dan membantu Presiden menjalankan pemerintahan. KNIP diketuai oleh Kasman Singodimedjo. Yang keenam, pembentukan Partai Nasional Indonesia. 7. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang bertugas menjaga keamanan rakyat. BKR mulainya bukan badan militer resmi,
Akan tetapi, kondisi keamanan Indonesia membuat BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat. KD 3.4 mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang bermanfaat. Kita telah mempelajari tentang sejarah perjuangan bangsa hingga berhasil meraih kemerdekaan. Kemerdekaan yang dimiliki bangsa Indonesia saat ini adalah hasil perjuangan dari seluruh rakyat. Setelah merdeka pun, bangsa kita masih harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dari bangsa asing yang ingin kembali menjajah. Betapa besar perjuangan dan pengorbanan rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Tugas kita saat ini adalah mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang bermanfaat. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan contoh kegiatan bermanfaat dalam mengisi kemerdekaan. Contoh pembangunan yang dilakukan pemerintah antara lain memajukan kegiatan perekonomian, membangun sarana transportasi, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan yang memadai, serta menjaga keamanan negara. Melalui pembangunan, rakyat dapat hidup damai dan sejahtera. Nah, untuk mendukung pembangunan sesuai dengan pengamalan sila Pancasila, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila dirumuskan pertama kali dalam sidang BPUPKI. Beberapa tokoh nasional yang menyampaikan usulan tentang dasar-dasar negara yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Selanjutnya, pada sidang PPKI pertama, Pancasila disahkan sebagai dasar negara. Kunci bunyi Pancasila sebagai berikut, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai generasi muda, kita harus mengisi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Beberapa contoh kegiatan bermanfaat dalam mengisi kemerdekaan adalah sebagai berikut. A. Bangga terhadap budaya Indonesia. B. Belajar dengan sungguh-sungguh agar memiliki pengetahuan yang luas. C. Melestarikan dan mengenalkan budaya Indonesia keluar. D. Mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan prestasi di tingkat nasional dan internasional. E. Mengikuti upacara dengan tertib. F. Mempelajari budaya daerah lain untuk menambah wawasan tentang keragaman budaya Indonesia. Ya, kita isikan modul yang terakhir, menjelaskan upaya mengisi kemerdekaan dengan kegiatan pembangunan nasional. Nomor 1, mengenyam pendidikan merupakan hak seluruh rakyat Indonesia. Misalnya, anak-anak di daerah pedalaman. Sebagai warga negara Indonesia, anak-anak tersebut mendapat kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan. Pemerintah melakukan pembangunan dengan memberikan sarana dan tenaga pendidik yang memadai untuk mendukung pendidikan anak-anak tersebut. A. Apa pengaruh pembangunan tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia? Ya, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam mendapatkan kesempatan pendidikan yang baik. Karena pendidikan merupakan kunci pembangunan masyarakat, terutama di bidang sumber daya manusia. B. Sebagai generasi muda, apakah kamu tertarik mendukung pembangunan tersebut? Ya, sangat tertarik. Jelaskan alasannya. Pemuda merupakan suatu potensi bagi negara sebagai armada dalam kemajuan bangsa. Peran pemuda sangat penting dalam mengisi pembangunan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Salah satunya dengan mendukung pembangunan dalam bidang pendidikan. Ya, alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita hari ini. Terima kasih telah menyimak. Tetap semangat. Sampai berjumpa lagi di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.